Sahabat, tahukah Anda, ternyata ada satu rahasia besar di balik waktu 5 menit setelah azan maghrib yang sering kita abaikan. Seorang hamba Allah yang hampir menyerah karena jeratan utang puluhan juta, secara tak terduga mendapatkan pertolongan langit hanya dalam waktu 4 hari. Rahasianya bukan pada seberapa keras ia membanting tulang, melainkan pada satu surah pendek yang ia dawamkan sebanyak 11 kali tepat di sajadahnya. Surah ini bukan sekedar bacaan, melainkan kunci gudang kekayaan Allah yang mampu menggerakkan hati manusia dari tempat yang jauh untuk membantunya. Ingin tahu surah apa yang dimaksud dan bagaimana tata cara rahasia agar rezeki mengejar Anda hingga meluber keluar rumah? Maka dari itu, jangan lewatkan satu detik pun, karena momen maghrib Anda tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat rumah surga. Doa tulus saya menyertai Anda semua yang sedang menyimak tayangan ini. Semoga Allah meluaskan jalan rezeki Anda seluas langit dan bumi, melenyapkan segala jeratan utang dalam waktu yang singkat, dan menggantikan setiap tetes air mata kesulitan dengan permata kebahagiaan yang melimpah ruah. Mari kita buka majelis ilmu ini dengan kerendahan hati di hadapan Sang Pemilik semesta. Ya Allah, apabila rezeki kami masih tertahan di atas langit, maka turunkanlah. Apabila ia masih tersembunyi di dalam bumi, maka keluarkanlah dengan kemudahan. Dan apabila rezeki itu terasa masih jauh, maka dekatkanlah ia kepada kami saat ini juga. Sahabat sekalian, untuk mengawali langkah kita menjemput keberkahan, marilah kita haturkan sholawat kepada teladan agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan untayan sholawat yang Anda ketik dengan penuh keikhlasan menjadi perantara datangnya bantuan Allah yang tak terduga di tengah keluarga Anda malam ini. Sahabat rumah surga yang dimuliakan Allah, dalam memahami konsep kekayaan dalam Islam, kita harus menyadari adanya 2 jalur rezeki. Jalur pertama adalah hasil dari jerih payah fisik, dan jalur kedua adalah buah dari ketakwaan serta amalan batiniah kita. Jalur kedua inilah yang kita kenal sebagai rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang datang dari arah yang sama sekali kita tidak terpikirkan oleh logika manusia. Mengapa momen maghrib menjadi sangat krusial? Ketahuilah, saat siang berganti malam, terjadi sebuah transisi spiritual yang luar biasa. Ketika matahari tenggelam, pintu-pintu langit terbuka lebar, para malaikat penjaga siang naik membawa laporan aman, dan malaikat penjaga malam turun membawa rahmat. Pada titik pertemuan inilah, doa hamba memiliki jalur khusus untuk menembus arsy. Sayangnya, banyak orang yang justru menyia-nyiakan waktu sakral ini dengan kesibukan duniawi, seperti bermain gawai atau sekedar ngobrol kosong. Padahal ada satu surah yang sangat singkat, yang pasti Anda hafal di luar kepala, yang jika dibaca 11 kali dengan adab yang benar setelah maghrib, akan berubah menjadi magnet kemakmuran yang dahsyat. Frekuensi suci dari surah ini sanggup meruntuhkan hambatan energi negatif yang selama ini menutup aliran keberuntungan masuk ke dalam rumah Anda. Mari kita ambil pelajaran dari sebuah testimoni nyata yang sangat menyentuh. Kisah ini dialami oleh seorang bapak, sebut saja namanya Bapak Fulan. Ia adalah sosok yang sangat gigih, namun nasib seolah terus memunggunginya
bisnisnya hancur, ia dikhianati rekan kerja hingga menanggung utang yang sangat besar. Cobaan semakin berat saat sang istri jatuh sakit dan membutuhkan biaya perawatan besar dalam hitungan hari. Suatu sore, di saat langit mulai memerah menandakan datangnya maghrib, Bapak Fulan terduduk lemas di rumah kontrakannya. Di sakunya hanya ada uang receh yang tak cukup untuk menyambung hidup esok hari. Suara tangis buah hatinya yang kelaparan terdengar pilu menusuk sanubarinya sebagai seorang kepala keluarga. Di tengah keputusasaan itu, bisikan-bisikan kelam sempat melintas di benaknya. Namun saat azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan itu seolah membangunkan ruhaninya yang hampir mati. Dengan sisa tenaga, ia melangkah ke masjid. Ia tidak datang untuk meminta belas kasihan manusia, melainkan ingin bersimpuh di hadapan sang pemilik segalanya. Ia melaksanakan sholat maghrib dengan cucuran air mata. Saat membaca Al-Fatihah, hatinya bergetar hebat, terutama ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seusai sholat, ia masih terdiam di sujud masjid, merasa berat untuk pulang tanpa membawa apa-apa bagi keluarganya. Saat itulah seorang kakek bersahaja dengan wajah yang meneduhkan menghampirinya. Sang kakek bertanya dengan penuh kelembutan mengenai beban yang ia pikul. Bapak Fulan pun menceritakan kemelut ekonominya yang sudah berada di titik nadir, di mana ia sangat mengharapkan mukjizat dalam waktu 4 hari. Sambil tersenyum tenang, kakek tersebut berkata, "Anak muda, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh. Rahasia kekayaannya telah tersimpan di dalam kalamnya. Maukah kau aku beritahu sebuah amalan warisan para guru terdahulu? Amalan ini tampak ringan, namun memiliki bobot yang luar biasa di sisi Allah. Jika kau amalkan dengan keyakinan penuh tepat setelah maghrib, aku bersaksi demi Allah, kau akan melihat pertolongannya datang sebelum hari keempat berakhir." Mendengar janji tersebut, semangat Bapak Fulan kembali berkobar. Ia bertanya, "Surah apa yang harus saya baca, kakek?" Sebelum menjawab, sang kakek mengingatkan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum," yang artinya adalah, dan Tuhan berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Kakek itu menjelaskan bahwa kendala terbesar doa manusia saat ini adalah adanya keraguan dalam hati. Banyak yang berdoa namun pikirannya bercabang. Untuk mengundang rezeki yang cepat, diperlukan konsentrasi batin yang tajam pada waktu di mana sekat antara hamba dan pencipta sangatlah tipis, yaitu saat maghrib. Sang kakek lalu membisikkan satu surah pendek yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menarik kemakmuran. Pesannya, surah tersebut harus dibaca tepat 11 kali, tidak kurang dan tidak lebih. Dilakukan segera setelah wirid sholat maghrib, tanpa berpindah tempat dan tanpa bicara duniawi sedikitpun. Angka 11 ini melambangkan ketunggalan Allah, sekaligus simbol tangan yang terbuka lebar memohon kedermawanannya. Apa yang dialami oleh Bapak Fulan kemudian adalah sesuatu yang di luar logika manusia. Namun sebelum saya ungkap surah tersebut, kita perlu memahami mengapa selama ini doa kita sering terasa mandek. Ada satu penghalang batin yang harus disingkirkan agar amalan ini bisa bekerja secepat kilat. Penghalang ini sering tidak kita sadari, namun ia bertindak seperti tembok baja yang menahan rizki masuk ke dompet Anda. Sahabat rumah surga, Bapak Fulan pulang dengan harapan baru. Meski demikian, perjalanan pulangnya diwarnai pergulatan batin. Logikanya bertanya-tanya, mungkinkah amalan singkat ini bisa menyelesaikan masalah jutaan rupiah? Namun imannya menyahut, tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Melihat kondisi istri dan anaknya di rumah, tekadnya bulat. Ia akan membuktikan janji Allah dan tidak akan menyia-nyiakan amalan ini. Ia sadar, ini mungkin kesempatan terakhir yang dikirimkan Allah sebelum ia jatuh lebih dalam. Penghalang yang dimaksud sang kakek tadi adalah suudzon billah, atau berprasangka buruk kepada Allah. Seringkali saat mulut berdoa, hati kecil kita merasa tidak yakin. Kita menganggap masalah kita lebih besar daripada kekuasaan Allah. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku." Jika kita yakin Allah akan memberi jalan keluar, maka itulah yang terjadi. Malam pertama, Bapak Fulan sholat dengan penuh khusyuk. Selepas salam, ia tetap di sajadahnya dan membaca surah tersebut 11 kali. Belum ada uang yang turun dari langit, namun ia merasakan ketenangan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelisahannya sirna digantikan oleh rasa damai. Hari kedua dan hari ketiga adalah masa ujian. Penagih utang tetap datang dan kebutuhan rumah tangga kian mendesak. Setan membisikkan bahwa amalan ini sia-sia. Namun Bapak Fulan tetap tegar. Ia terus mendawamkan amalan tersebut setiap maghrib dengan air mata kepasrahan. Ya Allah, aku bersandar total kepadamu. Dan pada hari keempat, saat tenggat waktu pembayaran tiba, keajaiban pun datang. Selepas sholat maghrib dan membaca amalan tersebut, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Seorang kawan lama yang telah sukses datang mencarinya karena merasa terus teringat akan kebaikan Bapak Fulan di masa lalu. Sang kawan pun memberikan bantuan dana yang sangat besar, bukan pinjaman, melainkan hadiah atas kebaikan masa lalunya. Allahu Akbar. Bantuan itu datang tepat waktu, melunasi hutang, bahkan cukup untuk modal usaha baru. Ini membuktikan bahwa rezeki memiliki jalur spiritualnya sendiri. Adapun surah yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah ini adalah inti dari tauhid. Adapun cara mengamalkannya adalah tepat setelah maghrib. Jangan beranjak terlebih dahulu. Tetaplah di sajadah Anda. Awalilah dengan istighfar dan sholawat 3 kali. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dengan tadabbur. Saat sampai pada ayat Allahus samad, resapi bahwa hanya Allah tempat bergantung segala urusan finansial Anda. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Sahal bin Sa'ad, membaca Al-Ikhlas saat masuk rumah saja bisa meluberkan rezeki, apalagi jika dibaca 11 kali di waktu mustajab setelah maghrib. Ini adalah percepatan spiritual. Masalahnya bukan pada besarnya ujian, tapi pada besarnya keyakinan kita. Sahabat rumah surga, dunia ini hanyalah permainan yang kuncinya dipegang erat oleh sang pemilik kerajaan. Jangan biarkan angka-angka di atas kertas atau tagihan yang menumpuk membuat Anda kehilangan harapan kepada Al-Khaliq. Surah Al-Ikhlas yang baru saja kita bahas adalah deklarasi bahwa Allah adalah As-Samad, satu-satunya tempat bergantung bagi semesta alam. Ketika Anda membacanya 11 kali di waktu maghrib dengan penuh kepasrahan, Anda sebenarnya sedang menarik perhatian langit untuk turun tangan langsung dalam urusan bumi Anda. Ingatlah, bagi Allah mengubah nasib Anda dari fakir menjadi kaya itu jauh lebih mudah daripada menciptakan selembar daun. Kini kunci itu sudah ada di tangan Anda.
saya menantang Anda untuk mempraktekkan amalan ini mulai maghrib sore nanti secara konsisten selama minimal 4 hari ke depan, sebagai tanda akad dan keseriusan Anda untuk menjemput takdir kaya raya yang berkah. Silahkan ketik di kolom komentar dengan huruf kapital Bismillah, saya menjadi bukti dari keajaiban surah Al-Ikhlas. Saya siap kaya dan dermawan. Biarkanlah komentar Anda menjadi prasasti doa yang diaminkan oleh ribuan malaikat. Jangan lupa klik tombol like jika video ini memberikan harapan baru untuk Anda, dan bagikan kepada saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi agar menjadi amal jariah yang tak terputus. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat kita, dan sampai jumpa di video keajaiban rezeki berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.